Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Robika Rahman, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pamulang. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan perencanaan proyek. Di sini saya membahas tentang sistem informasi kearsipan di sini. Jadi menggunakan alat bantu Microsoft Project. Jadi video ini merupakan bagian dari tugas kuliah mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Oke, mari kita mulai. Jadi dasar utama kenapa saya membuat proyek sistem informasi kearsipan. Jadi sistem kearsipan ini merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mengelola dokumen arsip secara digital, terintegrasi dan efisien. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem yang memudahkan instansi pemerintah atau organisasi dalam menyimpan, mencari, dan mengelola arsip. Untuk memastikan proyek berjalan dengan baik, Microsoft Project sebagai alat bantu dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Kalau di sini struktur proyeknya, kalau kita bahas work breakdown structure-nya, yang pertama itu ada requirement analysis, kemudian selanjutnya persiapan koordinasi awal setelah penyusunan, setelah tas-tas di bagian requirement analysis, kemudian selanjutnya ada development, di dalamnya ada develop front end dan back end. Selanjutnya ada pendukung, ada pengujian, kemudian ada implementasi dan pelatihan, kemudian ada database manajemennya. Di dalamnya juga ada pengerjaan keamanan aplikasi, pengujian tambahan, sampai ke deployment dan go live, dan terakhir penutup dan penyelesaian proyek. Baik, jadi di setiap fase ini juga di dalamnya ada sub-sub, ada tas-tasnya, sub-subnya juga. Selanjutnya kita membahas tentang durasi. Jadi durasi ini disusun untuk memberikan durasi setiap tugas ya. Jadi kalau misalkan di sini contohnya analisis kebutuhan klien, jadi saya buat 1 hari. Bisa juga misalkan agak lama, misalkan proyek-proyek besar bisa kita tambahkan 2 hari. Nanti di sini totalnya di sini jadi berubah juga. Nanti ini bisa setelnya. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur ketergantungan tugas. Jadi misalkan membuat deployment front end, tentu kan tidak bisa langsung membuat dashboard arsip, misalkan dashboard login tanpa dirancang dulu perencanaan diagram kelas, diagram use case dan segala macamnya. Selanjutnya penugasan dan resource. Jadi setiap tas-tas yang di sini yang dibuat tentu ada orang yang melakukannya, ada resource-nya. Di sini bisa kita lihat di tab sebelah kanan kiri resource sheet. Di sini siapa saja yang mengerjakan. Di sini ada project manager, business analyst, system analyst, front end developer, back end developer, database administrator, dan quality assurance. Jadi di sini juga setiap resource name-nya ada inisialnya. Nanti di Gantt chart-nya bisa tertulis di sini. Kemudian ada rate-nya, misalkan rate per hari, upah mereka per hari. Di sini max unit ini tertulis 100, artinya 1 orang. Kalau misalkan di sini dalam satu tim sistem analisnya ada 3 orang, kita bisa tuliskan 300. Kalau misalkan sistem analisnya 1 orang 100. Front end developer kita butuhnya 4 orang,
kita buatkan 400 begitu. Selanjutnya kita balik lagi ke chart-chartnya. Di sini proyek keseluruhan, jadi proyek ini memakan waktu 154 hari dengan anggaran 96.800.000. Selanjutnya critical path. Jadi di sini sebenarnya critical path itu menunjukkan rangkaian tugas yang tidak boleh terlambat karena akan mempengaruhi durasi total proyek. Tapi di sini misalkan kita centang critical path, harusnya kalau misalkan pekerjaan mepet dia akan ada tanda merah di sini. Tapi karena proyek ini simple, tidak terlalu banyak chartnya, jadi mungkin tidak ditemukan, tidak ada critical path-nya. Selanjutnya kita bisa lihat juga misalkan view. Kita bisa lihat di sini tracking yang ininya di sini. Nah, ini udah 100% semua ya. Ada 100% karena memang di setelnya 100%. Kita juga bisa lihat diagram, network diagramnya, sistem informasi kearsipan, durasinya 154 hari, pekerjaannya apa aja, terus di subnya ini fasenya, ini subnya. Selanjutnya kita bisa juga lihat kalender ya, pengerjaannya itu setanggal berapa, itu pekerjaannya apa, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita akan membahas simulasi keterlambatan. Jadi misalkan di sini perlu dilihat ya, di sini kita buat buffer time. Setiap pekerjaan yang sifatnya habis dari proyek besar, pekerjaan besar, selalu ada buffer time di dalamnya. Ini buffer time, di sini ada buffer time, gitu. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi saya, Microsoft Project sangat membantu dalam merencanakan dan mengelola proyek pengembangan perangkat lunak, termasuk proyek dari sistem pembuatan sistem informasi kearsipan ini dengan fitur WBS, resource assignment dan baseline tracking. Yang ini baseline tracking tadi, ini kita bisa merencanakan proyek secara lebih rapi, terstruktur dan siap menghadapi perubahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.